ketika Anda tidak menetapkan batasan kepada si narsistik. Menetapkan batasan kepada si narsistik bisa jadi sangat menantang karena mereka sangat pandai memanipulasi korbannya agar tidak mengakui pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhannya sendiri. Berikut ini Anda dapat lebih memahami mengapa batasan sangat penting jika Anda ingin menjalani hidup yang lebih bahagia dan sehat. 1. Ketika Anda tidak menetapkan batasan kepada si narsistik, Anda memberi mereka kekuatan, kontrol, dan suplai narsistik. Jika Anda tidak menetapkan batasan dengan si narsistik, hal itu akan memberinya kekuatan dan kendali atas Anda. Hal ini memungkinkan mereka memanipulasi Anda untuk membenarkan, merasionalisasi, dan menormalisasi perilaku kasar mereka terhadap Anda. Tanpa batasan, Anda akan kehilangan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengkonseptualisasikan persepsi Anda sendiri tentang realitas. Jika Anda tidak menetapkan batasan dengan si narsistik, Anda memberi mereka banyak kekuasaan dan kendali atas Anda dan hubungan Anda. Dua hal terbesar yang diinginkan oleh si narsistik dari hubungan mereka adalah aliran suplai narsistik yang konsisten dan korban mereka menjadi gudang emosi negatif mereka. Jika Anda tidak menetapkan batasan dengan si narsistik, Anda memberi mereka kedua hal ini secara berlimpah. 2. Bagaimana kurangnya batasan memberikan suplai narsistik kepada si narsistik? Suplai narsistik dapat diperoleh dengan menggunakan aspek positif dan negatif dari interaksi interpersonal. Aspek positif dari suplai narsistik adalah ketika korban yang menjadi sasaran digunakan untuk mendapatkan validasi, kekaguman, dan kepastian oleh si narsistik. Korban melakukan dan mengatakan hal-hal yang membuat si narsistik bahagia. Korban mendedikasikan banyak waktu untuk memastikan kebutuhan si narsistik terpenuhi, dan seterusnya. Sangat umum bagi si narsistik untuk dengan mudah mendapatkan suplai narsistik jenis ini ketika korbannya tidak menetapkan batasan pada tahap awal hubungan. Alasannya adalah pada tahap awal, si narsistik menggunakan teknik manipulatif seperti mirroring dan iming-iming masa depan untuk mengubah diri mereka menjadi orang yang sempurna bagi korbannya. Mirroring adalah ketika si narsistik menyerap banyak informasi tentang identitas korbannya dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat identitas palsu yang dirancang untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan korban. Dalam hubungan romantis, kekosongan ini biasanya berpusat pada definisi korban tentang cinta ideal. Dalam lingkungan kerja, mirroring akan dipusatkan pada peningkatan karir korban. Dalam lingkungan keluarga, hal ini berpusat pada ketersediaan emosional, daya tanggap, dan konsistensi. Yang dilakukan mirroring adalah memanipulasi korban dengan berpikir bahwa mereka mempunyai hubungan dengan seseorang yang ingin mereka tumbuh, didukung, dan bahagia. Ini memanipulasi korban untuk membayangkan hidup yang lebih bahagia dan sehat karena si narsistik. Iming-iming masa depan terjadi ketika si narsistik membuat janji palsu di masa depan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di masa sekarang. Ini adalah representasi dari rasa berhak dan rasa mementingkan diri sendiri dari si narsistik. Iming-iming masa depan bisa bersifat verbal dan non-verbal. Misalnya, iming-iming verbal di masa depan adalah jika atasan yang narsistik memberitahu karyawannya bahwa mereka akan mendapat kenaikan gaji di akhir tahun jika mereka terus bekerja lembur tanpa kompensasi apapun.
Akhir tahun tiba, dan bos yang narsistik memutuskan untuk memecat karyawan tersebut alih-alih memberi mereka kenaikan gaji. Aturan yang sama berlaku untuk iming-iming di masa depan dalam hubungan romantis dan keluarga. Itu hanyalah janji palsu di masa depan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan saat ini. Dua batasan yang sering diabaikan adalah memiliki ekspektasi realistis terhadap hubungan dan mengambil keputusan berdasarkan perilaku aktual si narsistik, bukan perkataan si narsistik. Harapan yang realistis terhadap suatu hubungan datang dengan definisi cinta yang sehat dan hubungan yang sehat. Seseorang yang memiliki ekspektasi realistis terhadap hubungannya biasanya memiliki definisi yang sangat sehat tentang cinta dan apa itu hubungan yang sehat. Hal ini mempersulit si narsistik untuk memanipulasinya. Ketika seseorang membuat keputusan dan merumuskan ide berdasarkan perilaku seseorang dan bukan kata-katanya, akan lebih sulit bagi si narsistik untuk menggombalinya. Tidak mungkin memprediksi masa depan, namun bukan berarti kita tidak bisa membuat prediksi yang cerdas. Jika Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak dapat menepati janjinya, Anda tidak boleh mengharapkan dia untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Lain halnya ketika si narsistik memperoleh suplai narsistiknya melalui aspek negatif interaksi antar pribadi. Suplai narsistik ini terjadi ketika si narsistik mampu memanipulasi korbannya agar mengabaikan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhannya sendiri melalui invalidasi, devaluasi, dehumanisasi, dan degradasi. Dengan membuat korbannya merasa sama buruknya dengan dirinya, si narsistik mampu memberikan validasi, kekaguman, dan kepastian pada diri mereka sendiri saat mereka mendapatkan kekuatan, kendali dan kontrol atas korbannya. Jenis suplai narsistik ini paling sering terlihat pada fase devaluasi. Sangat sulit bagi korban pelecehan narsistik untuk melepaskan ikatan mereka dengan si narsistik karena adanya mirroring dan iming-iming masa depan. Korban hidup dalam harapan tanpa didasari kenyataan. Si narsistik mampu memanipulasi korbannya untuk percaya bahwa mereka tidak mampu memiliki kehidupan yang bahagia, sehat, dan aman tanpa si narsistik. Para korban bisa kehilangan kepercayaan diri, tujuan hidup, dan harga diri. Korban mungkin tidak mengenali siapa diri mereka jika dibandingkan sebelum mereka bertemu dengan si narsistik. Mereka mungkin kehilangan realitas akan dirinya sendiri. Penting untuk dicatat di sini bahwa pelecehan yang dialami oleh korban pelecehan narsistik bukanlah kesalahan mereka, melainkan kesalahan si narsistik. Namun, 100% tanggung jawab korban adalah melepaskan diri dari lingkungan yang penuh kekerasan. Ini adalah hal yang baik karena korban dapat mengambil kembali 100% kekuatannya. Ini bukanlah perjalanan penyembuhan yang mudah dan para korban mungkin memerlukan banyak dukungan dan bimbingan dalam prosesnya. Mereka harus melakukan sebagian besar pekerjaan berat untuk keluar dari hubungan narsistik sendirian. Hanya mereka yang bisa menempuh jalannya sendiri. Orang lain yang mencintai dan peduli pada mereka tidak dapat, secara harfiah dan metafisik, menjalani perjalanan ini untuk mereka. Para korban harus menjalani perjalanan dan melakukan pekerjaan pemulihan sendirian, meskipun menyakitkan dan menakutkan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa batasan lebih berkaitan dengan korban daripada si narsistik? Alasannya adalah karena si narsistik tidak akan berubah. Kita tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan, katakan,
dan lakukan, tapi kita bisa memilih untuk mengubah reaksi kita atas pikiran, perkataan, dan perilaku si narsistik. Si narsistik merasa berhak memiliki kekuasaan dan kendali atas kehidupan korbannya selama mereka mau. Hal-hal seperti kejelasan hubungan, jawaban atas apa yang terjadi, dan batasan datang dari dalam diri kita, bukan dari si narsistik. Tidak ada gunanya bagi si narsistik untuk memberikan kejelasan hubungan atau penghormatan terhadap batasan karena hal ini akan menghilangkan suplai narsistik mereka. Ketika batasan tidak diterapkan, korban kemungkinan besar akan membenarkan, merasionalisasi, dan menganggap normal pelecehan yang mereka alami saat ini, dan tetap berharap fatamorgana yang dijual kepada mereka melalui mirroring dan iming-iming di masa depan suatu hari nanti akan terwujud. Hal ini menyebabkan mereka menjadi gudang emosi negatif si narsistik. 3. Jika Anda tidak menetapkan batasan dengan si narsistik, Anda akan menjadi tempat penyimpanan semua emosi negatifnya. Menetapkan batasan seperti mengakui bahwa apa yang mereka alami adalah pelecehan bisa sangat sulit bagi korban pelecehan narsistik karena setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan bahkan puluhan tahun mengalami invalidasi, devaluasi, penghinaan, dan degradasi, biasanya para korban percaya bahwa mereka memang tidak berharga. Keyakinan ini bisa jadi berasal dari hubungan yang penuh kekerasan yang dialami korban. Hal ini juga bisa terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan bahkan berpuluh-puluh tahun karena tidak menetapkan batasan dengan si narsistik dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi gudang bagi semua emosi negatifnya si narsistik. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena si narsistik telah mengembangkan emosi negatif yang sangat besar tentang diri mereka sendiri ketika mereka terus terpisah dari diri mereka yang sebenarnya dan terus mengidentifikasi diri mereka dengan diri mereka yang palsu. Mereka kurang memiliki kecerdasan emosional. Si narsistik menggunakan suplai dan proyeksi narsistik sebagai bentuk utama regulasi emosional mereka. Suplai narsistik diperoleh melalui validasi, kekaguman, dan kepastian dari orang lain. Masalah dengan pendekatan pengaturan emosi ini adalah hal ini membuat perasaan diri si narsistik menjadi sangat rapuh. Si narsistik akan membangun kesadaran diri mereka dari sesuatu yang sangat dangkal seperti jumlah pengikut media sosial yang mereka miliki, penampilan mereka, kekayaan mereka, merek mobil mereka atau di kompleks mana mereka tinggal. Ketika mereka mengalami sesuatu yang bertentangan dengan kesadaran diri mereka, yang seringkali terjadi karena betapa rapuhnya perasaan diri mereka, hal ini memicu semua emosi negatif yang tertekan dan membahayakan stabilitas emosi mereka, memaksa mereka untuk menggunakan proyeksi sebagai pengaman emosional. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana si narsistik mengambil aspek identitas mereka yang mereka anggap tidak dapat diterima dan menempatkannya pada orang lain. Contoh sederhana dari hal ini dalam hubungan narsistik adalah si narsistik mungkin menuduh pasangannya kasar, padahal sebenarnya merekalah yang kasar. Ini adalah bentuk proyeksi yang sangat umum digunakan oleh si narsistik. Oleh karena itu, ketika si narsistik menggunakan korbannya sebagai tempat penyimpanan semua emosi negatifnya, mereka menggunakan proyeksi. Dengan meremehkan, merendahkan, mempermalukan, dan menghina korbannya, mereka memproyeksikan ketidakstabilan emosinya kepada korbannya. Misalnya mereka melakukan proyeksi dengan menghina korbannya sebagai orang goblok, bodoh, miskin,
tidak punya kemampuan, dan seterusnya. Tanpa batasan apapun dari pihak korban, si narsistik akan memproyeksikan semua emosi negatifnya kepada korbannya sambil mencoba membangun perasaan palsunya. Intensitas manipulasi yang dialami oleh korban pelecehan narsistik menghancurkan kemampuan mereka untuk mengkonseptualisasikan persepsi mereka sendiri tentang realitas dan memanipulasi mereka agar menjadi bergantung pada si narsistik untuk membangun kesadaran diri. Misalnya mereka percaya bahwa mereka bodoh dan goblok seperti yang dikatakan si narsistik kepada mereka, walaupun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring waktu, hal ini akan memanipulasi korban untuk menerima emosi negatif si narsistik sebagai emosinya sendiri dan memanipulasi korban untuk membenarkan, merasionalisasi, dan menormalisasi pelecehan yang mereka alami karena mereka telah membangun kesadaran diri dari perasaan negatif si narsistik. Sehingga mereka tidak percaya bahwa mereka jauh lebih berharga dan lebih hebat daripada pelecehan yang mereka alami. Jika Anda tidak menetapkan batasan dengan si narsistik, kemungkinan besar Anda akan menjadi gudang bagi semua emosi negatif si narsistik yang tertekan. Trauma yang timbul karena menjadi gudang emosi negatif si narsistik dapat melekat pada Anda seumur hidup kecuali Anda mengambil tindakan dan tanggung jawab sendiri untuk menyembuhkan diri dari trauma tersebut. Inilah sebabnya mengapa menetapkan batasan dengan si narsistik sangat penting untuk dilakukan oleh para korban pelecehan narsistik.